selamat berbuka puasa sahabat dan saudara muslim kami satu Bani Adam kekasih dalam Tuhan. Dan juga selamat lanjut hari keberapa kita ini, luar biasa ya. Hari ke-6. Memasuki hari ke-7 sesama jemaat seluruh keluarga besar GBI di seluruh dunia. 30 hari doa dan puasa bagi bangsa. Haha, luar biasa ya. Ini gak berasa ya. Oh iya, tiba-tiba udah segini aja. Besok kita pas minggu ya, bersama kita membangun tiang doa bagi bangsa, ketahanan nasional dari rumah masing-masing. Keren banget ya. Hampir 24 jam penuh, dan kita yakin dan percaya bahwa Allah yang layak terima hormat serta kemuliaan, Raja di atas segala raja, bersemayam di atas pujian dan penyembahan kita. Amin. Ya. Jadi kita masih bahas tentang salah satu dari 5 pokok doa GBI. Ya. Jadi ini adalah seri terakhir dari penanganan COVID ya, dengan isu-isunya yang kian membahana di luar sana ya. Kemarin di hari 2 hari yang lalu kita bahas soal microchip, kemudian juga vaksin ya kemarin, dan juga 666 ya. Dan hari ini kita mau bahas soal perubahan DNA. Kayak rame aja loh. Jadi katanya ya. Flip coin? Iya, flip coin. Gak usah lah hari ini ya. Bung? Gak usah. Karena nanti pasti head lagi. You head terus you. Bung. Jadi maksudnya apa ini? Gak usah flip coin ya? Flip coin gak kita ya? Kita kalau flip coin, flip lah ya? Flip dong. Oke, flip. Nah kayaknya memang gak usah flip coin. Mau duluan silakan. Oke. Jadi kita langsung aja ke isunya ya. Isunya tuh adalah gini. Ketika kita divaksin ya, nanti akan terjadi perubahan DNA. Ya, DNA kita. Ya, sementara kita sama-sama tahu. Ya, katanya ya ini ya. Salah ya. Katanya ya, perubahan DNA yang sementara kita tahu bahwa yang namanya DNA itu adalah faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang kita. Betul. Ya kan ya? Itu DNA tuh kayak gitu. Nah, itu gimana ya? Kita kalau misalnya ada pengubahan DNA itu iblis ada DNA-nya. Jadi makanya katanya nih kalau kita disuntik vaksin, di dalam itu ada bahan kimia. Nah, bahan kimia itu katanya akan mengubah DNA kita nih jadi DNA iblis. Ya. Ada dia. Iblis kan masuk makhluk roh ya. Ya makanya ada dia. Nah, itu dia. Dia kalau kita ke sana tuh dia juga ada faktor tumbuh kembang ya. Dia. Saya rasa tidak ada ya. Makanya jadi gimana sih? Nah, DNA itu kan adalah struktur molekul ya, struktur protein ya, yang berisi sebenarnya ini mujizat juga ya. Artinya mujizat secara biologis. Kok bisa sih ada yang namanya DNA gitu kan ya? Karena ternyata DNA itulah yang membuat manusia itu jadi manusia gitu kan, dan tumbuhan jadi tumbuhan dan seterusnya gitu kan. Nah, DNA itu berisi informasi mengenai misalnya warna kulit kita gitu kan, kemudian berapa tinggi kita, kemudian bentuk mata, bentuk tubuh dan seterusnya, bahkan warna rambut dan seterusnya gitu kan ya. Yang jelas DNA itu tidak mengatur yang namanya karakter dan perilaku, karena itu diatur oleh hal-hal lain seperti misalnya pendidikan, kemudian pola asuh gitu kan ya. Itu yang membentuk karakter. Tetapi DNA itu membentuk secara biologis tentang apa yang kita bisa lihat, misalnya bentuk tubuh dan seterusnya. Memang ada beberapa hal seperti cara jalan dan seterusnya, itu semua tergantung dari DNA juga, tetapi tidak kepada yang namanya apakah orang itu jadi jahat, jadi baik, itu tidak melalui DNA. Ya. Nah, sekarang kalau kita melihat hoax yang beredar ini ya, katanya di dalam bahan kimianya vaksin itu ada zat kimia yang bisa mengubah DNA ya. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat keliru ya. Memang ada beberapa bahan kimia atau faktor yang bisa mengubah RNA atau mRNA manusia, seperti misalnya penyakit HIV. Ya, jadi penyakit HIV itu virus itu memang mengubah mRNA manusia, sehingga manusia itu kehilangan sistem kekebalan tubuhnya, imunitas ya.
Tetapi vaksin itu tidak. Memang ada jenis vaksin yang memakai RNA, tetapi tidak pernah DNA. Nah, kalaupun DNA misalnya nih, ya, ada perubahan DNA. Biasanya perubahan DNA itu terjadi bukan lewat bahan kimia tertentu ya, tetapi misalnya lewat radiasi, sehingga orang bisa mengalami kematian dari radiasi atau terjadi mutasi genetik ya, seperti kanker dan seterusnya. Tetapi apakah bisa membuat seseorang memiliki DNA iblis? Nah, ini ya. Karena iya. Karena iblis kan bukan makhluk yang punya DNA. Jadi iblis itu adalah makhluk roh. Dia itu setara dengan malaikat ya. Dan iblis itu tadinya malaikat juga gitu kan, yang kemudian jatuh ya. Nah, jadi tidak ada yang namanya menjadi DNA iblis. Artinya pembuat vaksin itu harus tahu dulu DNA iblis seperti apa. Dia tangkap dulu mungkin satu iblis. Atau ya gitu ya, logikanya gitu. Kalau misalnya dia memang harus tanya iblis, kan harus mati dulu juga ya. Atau sih? Mungkin dia tangkap seperti Ghostbuster gitu ya, ditangkap gitu kan satu setan ya. Diambil tuh selnya, diambil DNA-nya. Kemudian dilihat gitu kan. Kayak rame aja memang. Dan saya tuh percaya begini ya, waktu kita itu kan sebenarnya keturunan ilahi. Ya, kita itu diperkenankan ada dari sebuah kesatuan ilahi. Ya, bukan sekedar prokreasi loh, bukan soal antara laki-laki dan perempuan ya, suami istri gitu kemudian langsung jadi, itu nggak mungkin. Itu dihembuskan roh sama Tuhan, maka ada kesatuan ilahi, karena dia mau menyebutnya sebagai keturunan ilahi. Berarti kita punya DNA-nya ilahi, kita punya destiny-nya ilahi, kita punya karakter, semuanya itu serba keilahian, ya nggak sih? Iya kan ya. Betul. Nah jadi sekarang kalau saya sih cuma berpikirnya gini aja ya, kalau segala sesuatu yang ilahi itu kita yang mengingkari DNA itu kita sendiri, itu kita nggak perlu vaksin loh. Ya kan? Iya. Sekarang aja orang-orang yang udah pada bingung dengan kehidupannya, itu orang-orang yang sudah nggak punya DNA ilahi. Repot amat sih mikirin vaksin. Coba deh yang sekarang mau bunuh diri. Emang perlu vaksin? Emang perlu ada microchip? Emang perlu 666? Gak perlu. Sekarang itu kalau mau mengingkari DNA itu sendiri, itu gampang ya. Sekarang lakukan aja semua kejahatan dan dosa. Kita nggak perlu vaksin. Kita udah pasti mengingkari DNA. Kita udah pindah. Kita udah nggak menuju ke destiny-nya kita itu sendiri. Kita terbingungkan. Kalau saya sih mikirnya udah cuma begitu aja. Nah sekarang juga untuk yang udah vaksin, ini boleh ya? Ini saya soalnya orangnya praktis banget lah gitu ya. Yang udah vaksin pun sekarang coba check yourself ya, jangan ngerasa aman hanya karena udah divaksin. Betul. Itu artinya juga kamu hanya zombie berjalan, kamu hanya mengikat daging, lebih kebal. Periksa rohaninya juga, rohaninya semakin dekat nggak dengan Tuhan? Betul. Ada vaksin juga buat rohani. Jadi kalau kita cuma sekarang vaksin doang tanpa kita memperbesar kapasitas rohani kita, itu juga sia-sia. Dan untuk yang nggak mau divaksin karena katanya antikris dan segala macam itu tadi, coba cek juga dong, juga bagaimana kehidupanmu berketuhanan, siapa yang engkau yakini gitu loh. Jangan pakai doktrin suapan, harus punya doktrin sendiri intim dan pribadi. Yes. Oke? Ya jadi betul ya, jadi yang jelas begini ya, mungkin kita memang bukan paling ahli dalam hal biologi ya, tetapi yang jelas secara rohani kita ngerti ya bahwa tidak ada kaitannya antara yang roh dengan yang daging ya. Bahkan ketika kita mati ya, firman Tuhan bilang bahwa tubuh kita ini akan kembali ke tanah ya, termasuk DNA-nya gitu kan. Kita akan diberikan oleh Tuhan nanti dalam Alkitab kita dikatakan tubuh kebangkitan ya, sehingga kita akan punya tubuh yang baru. Kenapa? Tubuh kita yang sekarang ini tidak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, yang daging tidak bisa masuk ke dalam yang roh. Jadi tidak ada kaitan antara DNA biologis ya kita dengan yang tadi Tamara bilang DNA rohani, tidak ada kaitannya ya. DNA rohani itu maksudnya apa yang kita terima dari Tuhan. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dilahirkan kembali ya. Kita diberikan DNA rohani yang baru ya. Yeskiel 36
itu berkata bahwa kita akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Nah, itulah yang menyelamatkan kita. Sehingga tidak ada bentuk biologis apapun yang bisa membuat kita kehilangan keselamatan kita. Karena kita divaksin, dalamnya ada katanya DNA iblis itu sehingga kita kehilangan keselamatan. Tidak bisa, karena kaitannya tidak ada. Ya, kita ini diselamatkan karena kita percaya pada Yesus Kristus, kita dilahirkan kembali, kita diberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin kita. Bahkan tidak hanya itu. Ayat 27 berkata, Yesaya 36 ayat 27 berkata bahwa kita diberikan roh Tuhan tinggal di dalam batin kita. Ya, luar biasa ya. Itulah yang menyelamatkan kita. Jadi kalau ada yang berkata ada DNA iblis di dalam vaksin itu adalah hoax, ya. Silakan Bu Tamara. Ya, kita berdoa ya, kita berdoa. Langsung berdoa ya. Ya. Baik. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari yang ke-6 kami menyelesaikan doa dan puasa kami selama 30 hari. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang kami terima, untuk setiap firman-Mu yang kami baca Tuhan, dan kami percaya bahwa semuanya ini memperkuat kami, siapapun yang mendengar, siapapun yang melihat tayangan ini Tuhan, biarlah mereka diberkati Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap pokok doa kami. Ya, sekali lagi Tuhan, berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan supaya ada pemulihan ekonomi dari negara kami, dan negara kami tetap menjadi negara yang aman. Shalom Indonesia, shalom. Berdoa Tuhan sekali lagi Tuhan supaya terjadi pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan tayangan ini Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa supaya mereka menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai di tempat di mana mereka ada Tuhan. Sehingga kami bisa menyelesaikan amanat agung dan Engkau akan segera datang kembali. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Wah, oke, besok kita nanti akan kembali lagi ya. Yang perlu diingat adalah itu tadi ya. Kalau kita mau menaklukkan dunia ini, betul-betul kita harus merapat kepada tim kita. Kalau kita masih bingung tim kita itu siapa, merapatlah kepada Tuhan, karena Dia sudah pasti tim yang paling sejati. Dan kita mesti ingat ya satu lagi ya, yang namanya vaksin itu adalah ciptaan. Roh itu tidak bisa diikat oleh apapun yang ada di dunia yang bentuknya ciptaan. Dan ingat, sebagai keturunan ilahi, kita itu dihembuskan roh yang jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Dan ingatlah bahwa roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh yang ikut menyaksikan langit, bumi diciptakan. Karena ini adalah roh dari Tuhan. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk referensi yang diberikan kepada saya oleh Pak Kris Ritonga. Terima kasih Pak Kris, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dan besok kita ketemu lagi ya. Semangat semuanya dalam berpuasa ya. Makasih juga untuk kehadirannya ya Pak ya. Terima kasih. Besok hadir lagi ya Pak ya. Oke, saya Tamara Geraldine. Saya Paul Tuanakota. Tuhan memberkati dan salam olah jiwa.